hari ini aku lagi ada di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Yuk ikuti aku untuk melihat kampus ini dan mengenal lebih dekat Fakultas Teknik dan Sains. Yuk Bogorian! Nah Bogorian, aku sekarang sudah ada di Fakultas Teknik dan Sains. Yuk ikuti aku ke dalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Caca. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita ngobrol di sini aja yuk. Boleh Ibu. Mangga. Nah Bogorian, saya sudah bersama dengan Ibu Feril Haryati, Dekan Fakultas Teknik dan Sains. Oke, Ibu boleh diceritakan sedikit tentang program studi yang ada di fakultas ini dan keunggulannya seperti apa? Terima kasih ya. Jadi Fakultas Teknik dan Sains ini memiliki 7 program studi ya, dan semuanya basicnya STEM ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics ya. Jadi program studi kami ada yang engineering murni seperti teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, dan ada yang terapan seperti teknik informatika, sistem informasi, dan emang ada yang sains ya, yaitu ilmu lingkungan dan rekayasa pertanian dan biosistem. Jadi di sini keunggulan kami ya, kami mencetak engineer ya, di sini mencetak engineer dan sains. Dan ini sebenarnya ini peluang sekali ya buat Indonesia, karena Indonesia ini berdasarkan data, Indonesia itu masih kekurangan engineer dan saintis ya. Dari 1 juta penduduk kita cuma ada 5.300 engineer. Dibandingin Vietnam, 1 juta penduduk punya 9.000. Ya kan kita sekarang tahu ya bahwa kita udah ketinggalan jauh juga dengan Vietnam dari segi teknologi ya, kita juga dari segi infrastruktur kita masih udah ketinggalan jauh dengan Vietnam. Nah, disinilah keunggulannya ya. Kalau kamu mau ikut serta dalam pembangunan di Indonesia, kemudian kita juga pengen memajukan Indonesia, kuliah saja di Fakultas Teknik dan Sains Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Oke, nah Ibu ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana menyikapi masyarakat awam yang menganggap UIK ini sebagai kampus Islam? Berarti kan karena kampus Islam belajarnya sebenarnya cuma agama aja ya? Tidak begitu ya. Karena kalau di kita kan memang kita murni di STEM ya, murni di STEM. Jadi kami itu silakanlah, yang non Muslim pun silakan masuk ke sini karena pelajaran kami kan berkutat di sains, di teknologi, di engineering dan matematik ya. Jadi why not non Muslim datang juga ke sini? Silakan loh ya, dan STEM is fun loh ya, bukan STEM itu susah. Dan kami juga sebenarnya juga ada anggapan bahwa wah fakultas teknik tuh hanya untuk laki-laki ya, yang gondrong-gondrong. Enggak loh. Kalian silakan datang ke sini ya, lihat ya. Dosennya keren-keren, mahasiswanya keren-keren ya. Luar biasa. Jadi tadi juga mungkin bisa lihat ya, kita udah banyak penghargaan di sini ya. Pokoknya kalau mau berprestasi dan ikut serta dalam kemajuan Indonesia, kuliah saja di Fakultas Teknik dan Sains Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah Bogorian, menarik sekali ya kuliah di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kita lanjut lagi ke prodi selanjutnya. Yuk ikuti aku. Nah Bogorian, sekarang aku sudah ada di workshop teknik mesin. Ikuti aku ke dalam yuk, seperti apa? Halo Bapak. Halo. Dengan Bapak siapa? Saya Roy Waluyo. Oke, dari... Saya di sini Ketua Program Studi Teknik Mesin. Oke. Ya. Nah Bogorian, saya sudah bersama dengan Pak Roy. Oke, Pak Roy, kita sedang berada di workshop teknik mesin ya? Betul. Oke, Bapak boleh dijelaskan tentang keunggulan yang dimiliki oleh prodi teknik mesin ini? Oke, jadi beberapa keunggulan program studi teknik mesin ini, pertama sampai saat ini kita itu masih jadi program studi S1 ya, teknik mesin satu-satunya di Kota Bogor. Ya. Kedua, kita juga membuka kelas karyawan bagi karyawan yang ingin melanjutkan. Kita juga membuka kelas malam. Kemudian kita juga menerima dari pindahan dari D3 ya, yang ingin melanjutkan ke S1 atau dari pekerja-pekerja yang sudah memiliki pengalaman. Kita juga membuka program RPL atau rekognisi pembelajaran lampau, sehingga kita kuliahnya tidak terlalu lama. Bapak, untuk fasilitas dan sarana yang dimiliki prodi teknik mesin ini seperti apa nih Pak?
Oke, jadi untuk menunjang pembelajaran kita punya 4 lab. Oke. Pertama ada lab energi, kemudian ada lab mekanika struktur, Oke. ada juga lab manufaktur, dan satu lagi lab otomasi dan robotika. Oke. Ya. Kemudian kita juga sudah lengkap dengan peralatan praktikum untuk menunjang kegiatan perkuliahan. Jadi selain kuliah di kelas, jadi mahasiswa itu biar lebih pengetahuan apa yang dipelajari, kita dilengkapi dengan kegiatan praktikum. Oke, seperti yang di tempat ini ya Pak ya, Ya. praktikumnya. Ya, ini adalah workshop ya, di tempat praktikum bagi mahasiswa. Oke. Nah, untuk prospek kerjanya nih Pak, karena pasti Bogorian pengen tahu nih prospek kerja dari teknik mesin ini seperti apa gitu. Oke, jadi sebelum ke prospek kerja mungkin saya jelaskan apa itu teknik mesin ya. Oke. Jadi kalau mahasiswa kuliah di program teknik mesin, mereka akan belajar bagaimana merancang mesin. Oke. Kemudian cara membuatnya, kemudian cara merawatnya, kemudian mereka juga akan belajar bagaimana memilih material yang tepat, kemudian juga akan belajar konversi energi. Sehingga dengan kemampuan itu ya mereka bisa terjun di berbagai industri ya, terutama dari industri manufaktur, pembuatan komponen, kemudian di industri energi misalkan di pembangkit listrik, kemudian bisa di BUMN ya, kemudian di lembaga litbang, atau juga nanti ada beberapa alumni kami yang jadi entrepreneur. Gitu. Banyak sekali ya Bogorian. Jadi jangan khawatir, teknik mesin itu banyak sekali untuk prospek kerjanya di masa depan nanti. Nah Bogorian, kita lihat di sini ada kakak-kakak dari teknik mesin ya Kak ya? Oh, iya. Iya, oke. Kakak sedikit ya mau nanya-nanya nih Kak. Iya. Alasan kakak nih memilih program teknik mesin ini kenapa nih Kak? Pertama sebenarnya dari saya sendiri sebelumnya ingin meneruskan tentang bidang keteknikan saya sendiri. Sebelumnya juga saya basicnya juga teknik dan ringan. Nah, saya ingin perdalam tentang bidang keteknikan saya. Oke. Oh, oke. Berarti memang sebelumnya dari SMK berarti Iya, ya Kak ya? SMK. Oke. Mungkin kakak-kakak yang lain nih Kak, kakak gimana nih kesan kuliah di program studi teknik mesin? Untuk kesannya itu untuk kuliah di teknik mesin cukup menyenangkan ya, banyak pengalaman juga, pengalaman baru yang bisa saya dapatkan gitu di sini, dari mulai mengelas lalu mengoperasikan software seperti AutoCAD dan SolidWorks seperti itu Kak. Dan di sini juga kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan kayak seminar, entah itu pelatihan pengelasan ataupun software seperti itu Kak. Jadi banyak sih pengalaman yang saya dapat ketika masuk di sini seperti itu. Oke, ini kakak lagi apa nih Kak nih? Beneran lagi ini ngoprek motor listrik Kak. Oh, motor listrik. Iya. Oke. Oke, kakak lanjutkan lagi. Siap. Semangat. Siap. Bogorian, sekarang aku lagi ada di Laboratorium Teknik Sipil. Kita berbincang sedikit dengan Kaprodi Teknik Sipil. Yuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bogorian, saya sudah bersama dengan Ibu Nurul Hayati, Kaprodi dari Teknik Sipil. Ibu boleh diceritakan nggak nih Bu keunggulan yang dimiliki oleh program Teknik Sipil? Oke, terima kasih Mbak Caca. Alhamdulillah, program studi teknik sipil adalah salah satu program studi di Fakultas Teknik dan Sains Universitas Ibn Khaldun Bogor dan merupakan prodi teknik yang tertua, yaitu yang berdiri tahun 1978 dan alhamdulillah sudah terakreditasi baik sekali pada tahun 2023. Nah, kalau kalian mau kuliah di Teknik Sipil UIK Bogor, kalian akan belajar bagaimana cara merencanakan pembangunan, bagaimana cara memelihara prospek infrastruktur terhadap bangunan gedung, bangunan jalan, jembatan, bendungan dan lain-lain. Seperti itu. Nah, keunggulan program studi teknik sipil di UIK Bogor yaitu membuka kelas reguler pagi dan reguler sore, di mana kuliahnya adalah di hari Senin sampai Sabtu, dan itu pun kalau reguler pagi kuliahnya dari
jam 8 sampai jam 4, sedangkan reguler sore kuliahnya dari jam setengah 7 sampai jam 9 malam. Fasilitas dan sarana yang ada di Prodi Teknik Sipil? Fasilitas dan sarana di Prodi Teknik Sipil yaitu salah satunya ada 4 lab, yaitu pertama struktur, dan di sini ada mungkin ya, ada lab mekanika tanah, transportasi, laboratorium sumber daya air dan rekayasa lingkungan, dan laboratorium struktur. Di mana setiap semesternya itu ada praktikum, yaitu praktikum ilmu ukur tanah, praktikum sistran, praktikum mekanika tanah, praktikum hidrolika, dan lain-lain seperti itu. Dan untuk fasilitas sarana dalam hal perkuliahan, alhamdulillah ruangannya sangat nyaman, di mana full AC gitu ya. Oke, nyaman ya belajarnya ya Bu ya. Nyaman, dan dosen-dosen di program studi teknik sipil, alhamdulillah beliau adalah juga aktif ya sebagai tenaga ahli konstruksi, dan salah satu dari dosen teknik sipil itu adalah pemenang pertama sayembara ini IKN, Ibu Kota Nusantara seperti itu, yaitu Bapak Teddy Nurtejo, alhamdulillah. Dan kita alhamdulillah juga dosen-dosennya juga lulusan dari universitas negeri, yaitu Institut Teknologi Bandung, yang mayoritas ada 4 dosen yang lulusan dari Institut Teknologi Bandung. Begitu juga dari Universitas Bengkulu dan lain-lainnya seperti itu. Untuk prospek kerja ya, insya Allah mahasiswa akan alumni ya, maksudnya lulusan dari teknik sipil itu alhamdulillah bisa bekerja di kontraktor ya, kontraktor perencana, kontraktor pengawas maupun konsultan, bisa juga sebagai tenaga ahli konstruksi, dan bisa juga sebagai akademisi, sebagai dosen, ataupun juga sebagai PNS juga ada yang sudah sebagai direktur utama gitu ya, salah satunya di PDAM Kota Bogor dan Kabupaten Bogor seperti itu, dan BUMN ya khususnya seperti itu. Dan juga maaf tadi kita belajar di mahasiswa nantinya kalau kuliah di teknik sipil juga itu akan belajar juga bagaimana cara mereka mengimplementasikan ilmunya dengan cara kerja praktek atau magang gitu ya. Magang kita diberi waktu 4 bulan gitu ya. Alhamdulillah kemarin tahun 2023 ada mitra perusahaan mitra gitu, dan ini Magenta dalam pengertian mahasiswa bertalenta. Alhamdulillah teknik sipil waktu itu ada 2 tim yang mengikuti magang di industri seperti itu. Oke, Bu Gurian, kita lanjut mungkin ke labnya ya Bu. Ke labnya kita boleh. Lihat sistem belajar yang ada di Teknik Sipil UIK Bogor. Bu Gurian, kita lanjut lagi ke program studi teknik elektro. Yuk. Assalamualaikum Bapak. Oke Bapak, dengan Bapak siapa? Saya Pak Muhyiddin, Ketua Jurusan Teknik Elektro. Oke, Bapak boleh diceritain nggak nih teknik elektro ini tuh seperti apa sih Pak? Iya, sebenarnya teknik elektro itu adalah ilmu yang mempelajari ya cara kerja atau membuat yang berkaitan dengan kelistrikan ataupun peralatan elektronik. Jadi gampangnya adalah bahwa ilmu elektro itu adalah jantungnya semua teknologi. Oke. Jadi kalau tidak ada elektro, semua teknologi itu mati. Kayak sipil harus ada kelistrikannya kan. Terus kalau misalkan peralatan elektronik itu dibuat dengan ilmu elektro dan sebagainya, seperti itu. Oke, berarti memang unsur yang paling penting gitu ya Pak ya? Iya, elektro itu menjadi unsur yang paling penting dalam dunia teknologi sebenarnya. Oke, Pak, untuk keunggulan program studi teknik elektro di UIK ini seperti apa nih Pak? Iya, keunggulannya pertama kita punya kurikulum yang memang sudah berbasis ke trennya industri seperti itu ya. Terus yang kedua, kita ini di Bogor itu adalah program studi teknik elektro pertama. Oh. Kita pertama. Nah, terus kita juga membuka kelas
malam gitu ya kelas karyawan jika memang ada karyawan yang memang harus melanjutkan menjadi jenjang S1. Dan juga bisa misalkan melakukan rekognisi program lampau gitu, misalkan karyawan ingin melakukan dia sudah berpengalaman kerja terus dia ingin melanjutkan pekerjaannya, itu bisa dikonversi menjadi satuan kredit semesternya, jadi dia menjadi lebih cepat kuliahnya seperti itu. Oke. Untuk fasilitas dan juga sarana di teknik elektro sendiri ini seperti apa nih Pak? Iya, fasilitas kita punya 5 lab gitu ya, lab yang berkaitan sama ilmu dasar. Nah seperti ini nih ilmu dasar yang kita sedang pelajari. Kedua, kita punya konversi energi dan sistem tenaga listrik. Ya, ini yang tadi nih kita mempelajari bagaimana menghasilkan atau menyalurkan energi listrik gitu ya. Terus yang kedua kita punya sistem kontrol sama instrumentasi. Itu bagaimana kita melakukan pengukuran gitu ya, pengukuran suatu peralatan elektronik dan bagaimana kita mengontrol suatu sistem. Misalkan kayak komputer itu kan ada otaknya yang mengontrol suatu sistem. Nah, itu juga kita pelajarin di situ. Terus kita punya lab fisika sama lab yang kita bisa mensimulasikan peralatan yang ada di elektronik ini ke dalam suatu sistem komputer. Oke, banyak berarti ya Pak ya untuk lab yang ada di banyak teknik fasilitas elektro. gitu. Oke, Pak, untuk serapan alumninya sendiri nih Pak. Iya, kalau serapan alumni kita banyak yang tersebar, ya mulai dari instansi pemerintah, swasta, dan BUMN gitu ya. Dari pemerintah itu kayak dinas Kemensos gitu ya, dinas Kementerian Sosial itu ada. Terus kita juga ada di lembaga penelitian kayak BRIN, terus kita BUMN kayak PLN, dan industri-industri yang memang di luar sana banyak. Oke, berarti memang cakupannya luas gitu ya Pak untuk teknik elektro ini. Elektro itu kan jantungnya teknologi, Iya, jadi jantungnya semua teknologi, benda itu pasti iya. ada elektronik, jadi Oke. pasti dibutuhkan dimanapun teknik elektrik. Nah, Bu Gerian, kita lanjut lagi nih ke program studi selanjutnya. Halo, aku Ala. Halo, saya Iksan. Mahasiswa semester 6 Teknik Elektro WK Bogor. Di sini, kenapa saya masuk ke Teknik Elektro WK Bogor? Selain hobi, saya juga ingin mendalami bidang keelektroan di WK Bogor ini. Karena peluang atau kesempatan kerja di elektro sebagai engineering itu sangatlah luas. Terlihat dari alumni yang bekerja di berbagai bidang seperti bidang industri, kontraktor, dan institusi pemerintahan. Kalau saya memilih di elektro ini karena ingin berkiprah di bidang pendidikan dan entrepreneur. Bu Gerian, kita lanjut lagi. Sekarang saya sudah bersama dengan Wakil Dekan Kemahasiswaan Bapak Rimun Wibowo dan juga dosen ilmu lingkungan. Bapak boleh dijelaskan sedikit nggak nih Pak tentang ilmu lingkungan sendiri nih Pak, dan berikut keunggulannya. Jadi Prodi Lingkungan ini kami dirikan atas kesadaran teman-teman di Fakultas Teknik dan Sains dan UIK pada umumnya ingin berkontribusi secara global juga agar bisa menjaga planet bumi ini ya, agar lebih lestari. Dan secara nasional kami juga menyadari posisi kami berada di pertemuan daerah urban dengan rural. Di situ banyak persoalan-persoalan lingkungan yang harus diperhatikan. Dan yang secara mikro di Fakultas Teknik dan Sains sendiri kita sudah punya program-program yang tujuannya membangun ini, ada teknik sipil, ada teknik mesin, dan lain-lain ya. Nah, ini tentu kalau tidak dimonitor dari segi dampak lingkungan dan sosialnya, karena lingkungan itu ada lingkungan sosial dan lingkungan fisik ya, ini nanti pembangunan bisa mendestroy lingkungan. Sehingga kita perlu juga membuka prodi ini agar pembangunan sustainable. Gitu. Dan untuk fasilitas dan juga sarana yang dimiliki program studi ilmu lingkungan ini seperti apa Pak? Ya pada prinsipnya di Prodi Lingkungan ini fasilitasnya mendukung agar bisa menangani persoalan-persoalan lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Maka laboratorium yang kami kembangkan juga mengatas keduanya. Kalau untuk yang fisik itu kan bisa masalah udara, bisa malah pencemaran dan lain-lain ya. Itu kami ada laboratorium analisis dan monitoring kualitas lingkungan, kemudian juga laboratorium pengelolaan lingkungan, ada juga laboratorium geoinfoteknologi, kemudian teknologi dan sains ya, kemudian yang
keempat itu yang sosial, kita punya laboratorium sosial ekonomi dan kelembagaan lingkungan. Dan yang menarik Mbak, kami juga punya Desa Mitra sebagai bentuk aplikasi dari yang dipelajari itu dunia nyata. Baik untuk mahasiswa sendiri maupun juga dosen. Jadi ada implementasi yang nyata. Betul, gitu ya Pak ya? Karena memang di Prodi Ilmu Lingkungan ini kita pembelajaran berbasis OBE, jadi pendekatan OBE. OBE itu adalah outcome based education. Jadi yang dikejar adalah outcome-nya, bukan dosen ngajar apa. Itu ya, tapi tentu ngajarnya harus sejalan dengan output yang ingin kita capai, yaitu tadi yang saya terangkan. Kita ingin menjaga bumi ini, kita ingin pembangunan tidak berdampak terhadap lingkungan, sehingga pembangunan juga sustain. Mungkin Pak untuk nyambungnya nih Pak, untuk prospek kerjanya gitu Pak, untuk mahasiswa ilmu lingkungan itu seperti apa Pak? Ya sangat luas ya, nanti dengan kami setelah lulus nanti selain dapat ijazah, alumni ilmu lingkungan ini juga ada yang diberi namanya surat keterangan pendamping ijazah. Jadi ada keahlian-keahlian tambahan untuk melengkapi ijazah. Misalnya dasar-dasar AMDAL ya, kemudian juga ada berkaitan dengan safeguard. Safeguard itu adalah bagaimana pembangunan tetap memperhatikan aspek sosial lingkungan, itu ada namanya dokumen Environment and Social Impact Assessment, jadi ESIA. Ada yang berkaitan tanah agar nggak konflik kalau ngadain pembangunan apa, itu ada namanya dokumen LARAP, Land Acquisition and Resettlement Plan. Berkait dengan masalah adat, ada namanya dokumen IPP, agar tidak mendiskriminasi atau membuat marginal kelompok-kelompok rentan. Itu juga ada tool-toolnya. Sehingga nanti juga drone, itu penting terkait dengan lingkungan ya. Nanti survei tidak perlu lagi dengan menyusuri sungai dan sebagainya, tapi dengan keahlian drone. Nah inilah nanti namanya kita berikan SKPI. Jadi surat keterangan pendamping ijazah. Dan itu harapannya nanti mempermudah lapangan kerja. Jadi tadi tanya Mbak, kerjanya dengan ijazah yang dengan makro strategi dan juga keilmuan dasar-dasar tadi didampingi dengan keterangan praktis pendamping, oh dia bisa kerja di Kementerian Lingkungan Hidup, bisa di Dinas Lingkungan Hidup kalau yang mau jadi ASN ya. Tapi kalau konsultan, wah luas banget. Karena isu lingkungan sekarang adalah menjadi isu yang sangat diperhatikan. Betul Pak. Ya. Ataupun kalau mau jadi aktivis lingkungan di NGO banyak, ada WALHI, ada WWF dan lain-lain. Gitu. Cakupannya luas sekali gitu luas ya Pak? sekali dan harus confident ini yang mau masuk ya. Oke. Bu Gurian, kita lanjut ke labnya. Yuk ikuti aku. Halo kakak, kakak lagi apa nih kak? Kita lagi ngerjain ini sih kak, pemetaan dari praktikum ARJIS, yang dimana pemetaan ini untuk menggambarkan suatu desa kak. Jadi bagaimana sih kondisi desa itu bisa terlihat juga dari pemetaan ini. Bagaimana tutupan lahannya, vegetasinya, serta bagaimana pekerjaan di suatu desa juga bisa terlihat dari sini, seperti banyaknya masyarakat yang bertani atau berkebun, seperti itu sih kak. Oke, keren. Kak, selain itu kakak kuliahnya ngapain aja nih kak di ilmu lingkungan? Nah, untuk kuliah di ilmu lingkungan kita ada banyak sih kak, ada kunjungan-kunjungan ke industri, seperti kita ada kunjungan ke Prasada Pemuna Limbah Industri di Gunung Putri. Itu kita melihat bagaimana limbah B3 itu diolah ya untuk agar aman masuk ke lingkungannya, seperti itu kak. Nah, untuk di ilmu lingkungan sendiri kita nggak belajar di kelas aja sih, jadi kita kebanyakan juga praktek lapangan dan praktikum. Salah satunya ada kunjungan juga kita untuk analisis vegetasi di hutan IPB. Kemudian kita juga pernah berkunjung ke TPS 3R yang ada di Batu Tulis untuk mengetahui bagaimana sih cara pemilahan sampah-sampah, kemudian pengomposan dan lain-lain sebagainya. Berarti seru ya kak ya, bukan cuman di kelas gitu ya ngedengerin dosen, tapi kakak jalan-jalan juga ya? Iya kak, seru sih kak, kita bisa ngelihat gimana alam
terus perbandingannya segala macamnya seru banget sih Kak. Oke, thank you Kak. Ya, sama-sama. Bu Gurian sudah berpindah ke Prodi Sistem Informasi. Saya di sini sudah bersama dengan Ibu Fitria Rahmawati. Saya selaku Kaprodi Sistem Informasi. Oke, Ibu boleh dijelaskan sedikit nggak nih Bu tentang keunggulan Prodi Sistem Informasi ini Bu? Boleh. Jadi sebetulnya Prodi Sistem Informasi ini adalah prodi baru yang berdiri di tahun 2022. Oke. Ini berarti sekarang tuh tahun ketiga dan alhamdulillah mahasiswanya semakin lama semakin banyak gitu ya. Pertambahannya tuh sangat signifikan. Keunggulannya walaupun baru 3 tahun, akreditasi kita sudah baik sekali gitu. Nah itu mungkin yang bisa dijadikan keunggulan yang utama ya gitu. Jadi Prodi Sistem Informasi itu adalah prodi yang mengakomodir kebutuhan tenaga sistem ahli sistem informasi yang bisa meningkatkan efektivitas dan produktivitas organisasi. Kenapa Prodi Sistem Informasi didirikan di UIK? Karena untuk mengakomodir kebutuhan tenaga ahli sistem informasi yang nantinya akan membuat efektivitas dan produktivitas organisasi itu semakin meningkat di era digitalisasi sekarang ini, gitu ya. Kemudian kalau yang masih belum tahu apa sih SI itu gitu ya. Jadi sistem informasi itu sebetulnya adalah gabungan dari ilmu komputer, bisnis dan manajemen. Jadi nanti yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana menggali kebutuhan dan proses bisnis sebuah organisasi yang diambil dari data-data organisasi tersebut. Kemudian nanti dari situ kita buat sebuah sistem yang bisa mengakomodir kebutuhan organisasi dalam bentuk sebuah aplikasi. Berarti memang cakupannya luas juga gitu ya Bu ya untuk Ya, sistem informasi luas. ini gitu. Dan untuk prospek kerjanya nih Bu untuk dari sistem informasi ini, lulusan dari sistem informasi? Baik, kalau prospek kerjanya di sistem informasi itu menawarkan banyak sekali peluang di dunia industri maupun di instansi pemerintahan. Di antaranya adalah menjadi data analis, business intelligence, UI UX developer, IT planner dan lain sebagainya. Bu Gurian sekarang sudah bergabung dengan kami, dengan Ibu siapa? Terima kasih Mbak, saya Dahlia Widyastuti, Sekretaris Program Studi Sistem Informasi. Oke, nah Ibu boleh dijelaskan sedikit tentang fasilitas dan juga sarana yang dimiliki program studi Sistem Informasi? Sistem Informasi sudah didukung oleh laboratorium yang mendukung perkuliahan. Kami sudah memiliki ruangan ber-AC, terus infocus yang memadai, dan ruang kelas yang nyaman. Demikian juga dengan lapangan tempat parkir yang luas untuk mahasiswa. Kita lanjut ke mahasiswanya nih, karena di sini sudah bergabung juga mahasiswa dari Sistem Informasi. Boleh nih kakak-kakak dijelasin dulu nih untuk perkuliahan di Sistem Informasi ini seperti apa? Kalau misalkan untuk perkuliahan kita lumayan menyenangkan juga ya, juga seru kok dari dosen-dosen untuk pembawaan materi pembelajarannya. Kita belajar di ruang lingkup seperti membuat website, coding, bahasa pemrograman tuh ada HTML, CSS, PHP dan lain-lain. Mungkin dari kakaknya kesan belajar di program studi Sistem Informasi ini seperti apa nih Kak? Kalau menurut saya ini sangat baik ya Kak, soalnya dari pengajaran dari dosennya itu sangat jelas, terus dari modulnya itu juga sangat lengkap gitu. Oke, Bu Gurian, kita lanjut lagi ke program studi selanjutnya. Yuk, ikuti aku. Bu Gurian, kita berpindah lagi. Sudah bersama saya Pak Kindi sebagai Kaprodi
Rekayasa Pertanian dan Biosistem. Bapak boleh dijelaskan nggak nih untuk program studi Rekayasa Pertanian dan Biosistem itu seperti apa? Program studi ini berdiri pada tahun 2022 yang merupakan program studi di universitas swasta yang menaungi bidang keteknikan pertanian seperti itu. Nah, di kami sudah ada beberapa fasilitas seperti lab menggambar, lalu juga kami mempunyai fasilitas perkebunan, dan juga kami mempunyai fasilitas lab infrastruktur. Untuk prospek kerjanya sendiri nih Pak, untuk di program studi ini seperti apa Pak? Oh ya, kami prospek kami sebenarnya mengarah ke petani milenial gitu ya. Jadi adik-adik yang mau bergabung bersama kami akan mengarahkan ke para mahasiswa untuk menjadi calon petani milenial. Nah, petani milenial itu seperti kita itu menjadi wirausahaan di bidang pertanian. Jadi adik-adik bisa memiliki taman gitu ya, taman di suatu perkebunan, dan adik-adik juga bisa menjadi seorang pengusaha di bidang pertanian seperti itu. Kami juga bisa menjadi seorang misalnya adik-adik tertarik menjadi seorang engineer ya di bidang pertanian, dan juga menjadi seorang mandor ya di perkebunan sawit dan sebagainya. Oke, kegiatan belajar mahasiswa kami ini mengadopsi sistem kurikulum MBKM ya. Jadi mahasiswa kami banyak sekali yang berkecimpung di luar kampus. Seperti kita memenangkan lomba ya grand design di Kabupaten Bogor. Juara pertama ini alat ya. Ini adalah mesin pengering yang dibuat oleh mahasiswa kami. Kami juga beberapa mahasiswa menerima magang bersertifikat ya, itu diselenggarakan oleh Dikti. Jadi ini salah satu ajang bergengsi di kalangan mahasiswa seperti itu Mbak. Jadi alhamdulillah kami banyak sekali mahasiswa kami yang berprestasi di bidang di luar kampus. Oke, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Kita lanjut lagi Bogorian ke prodi selanjutnya. Bogorian kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Hersanto Fajri, Kaprodi Teknik Informatika, betul ya Bapak ya? Ya. Bapak boleh dijelaskan sedikit untuk teknik informatika ini, keunggulan yang dimiliki prodi ini seperti apa nih Pak? Oke, keunggulannya ya, bismillah ya. Jadi kalau bicara keunggulan ya relatif banyak sih Mbak ya. Pertama dosen-dosennya ya, walaupun kita di UIK tapi serius loh ya, ini dosen kita insya Allah sangat qualified banget, dari lulusan kampus ternama, mau ya you name it lah, mau ITB, lulusan UI, dalam negeri, yang dari luar negerinya kita dari NSU ya, dari Seoul ya, Korea Selatan, S3 di sana ada Pak Sahid, saya sendiri dari Australia alhamdulillah, ada juga dosen-dosen lain juga, pokoknya dari dalam dan luar negeri, insya Allah qualified di bidangnya sesuai dengan perkembangan zaman sih secara dosennya. Lalu secara poin plusnya juga, dosen-dosen kita relatif masih muda ya, karena mungkin bidang komputer ya. Jadi cenderung lebih nyambung connect dengan mahasiswanya ya, kreatif istilahnya gitu ya, karena masih muda juga. Udah gitu juga dosen-dosen kami, karena memang sekarang memang di era digital ya, mungkin lebih banyak yang ya di nasional tuh ya dipakai gitu ya, di kementerian-kementerian, di proyek-proyek nasional, dan bahkan tadi Pak Said sendiri, rekan kita itu gara-gara proyek-proyek di Korea Selatan dan luar negeri lainnya sih gitu, secara SDM-nya ya gitu. Secara fasilitas ya alhamdulillah sebagaimana Mbak Jela sendiri, rekan-rekan yang lain juga mungkin pemirsa ngelihat sendiri, alhamdulillah kita punya satu lab sendiri ya, kita punya ada 4 peminatan keilmuan dan 1 lab workshop ya, yang tadi studio multimedia itu lab workshop kita, dan yang lain itu lab keilmuan ya, ada geoinformation technology, ada software engineering yang tempatnya para bikin software tuh, bikin aplikasi, ada computer network system ya, computer system and networking,
itu yang masalah jaringan-jaringan, ya urusan per-wifi-an, IoT, dan juga termasuk tadi yang kita bikin beberapa robotik juga, dan lab Chris ya. Chris itu knowledge engineering ya. Itu bicara AI gitu. Jadi insya Allah mau jadi apa, gue ada istilahnya gitu. Istilahnya gitu ya. Iya, oke. Kalau untuk belajarnya sendiri nih Pak, untuk di teknik informatika itu seperti apa sih Pak? Belajarnya? Untuk belajarnya? Belajarnya ya tadi, kalau saya melihatnya dan ya teman-teman mahasiswa ya, memang ada poin-poin yang fase beratnya, mau nggak mau karena kita di informatika ya, masih basic matematika harus kuat juga memang ya. Akan ada coding juga di situ ya, tapi ya tadi karena karena kita terkenakan dosen relatif masih muda ya, jadi secara komunikasinya, tektokannya lumayan enak lah gitu, dan nggak sedikit mahasiswa-mahasiswa juga yang pada curhat terkait proyek dan sebagainya, itu sangat umum banget dan memang kita tampung aja gitu. Jadi kalau secara suasana belajarnya ya saat lagi di dalam kelas ya kita as a dosen dan mahasiswa, tapi saat lagi diskusi ya cenderung banyak kayak as a friend aja sih gitu, cenderung kayak gitu ya gitu. Terus ya selebihnya asal mahasiswanya mau merapat gitu ya, ya sudah kewajiban kami untuk menservis mereka, katakan begitu ya. Itu karena kan haknya mereka mendapat pengajaran, ya kewajibannya kita untuk transfer knowledge sebanyak-banyaknya gitu ya gitu. Gitu sih Pak. Kalau dari prospek kerja untuk lulusan teknik informatika ini Pak? Oke. Masya Allah nih ya. Sisi negatifnya dulu ya. Sisi negatifnya, gara-gara itu banyak yang nggak cepat lulus. Karena pada proyekan. Sebelum lulus sudah pada dapat kerjaan gitu ya. Gitu ya. Sisi negatifnya. Tapi sisi positifnya ya tadi ya, kalau mereka belum bisa memaintain kuliahnya dengan proyek yang didapat gitu ya, istilahnya ya mereka dapat dua benefit, jasa dapat dan juga ya uang dapat gitu ya, gitu. Ya tadi sisi lainnya ya karena sudah ngerasain duit, ya sudah dapat duit, jadi ada juga yang jadi kuliahnya jadi ketunda-tunda gitu karena fokus ke pekerjaan yang mereka sudah dapat, padahal diselesaikan dulu kuliahnya, itu akan lebih baik saat mereka sudah beres punya bergelar S1, itu akan lebih baik gitu ya. Dan memang kita sendiri ini udah lumrah banget, karena memang kita sendiri rekan-rekan dosen di TI ini aktif juga di nasional gitu ya. Itu bukan nggak sedikit ya, bahkan sering banget mahasiswa yang tadi syaratnya PDKT-nya sama dosennya. Ya, PDKT itu dalam arti kata bukan ngejilat ya, tapi memang mereka pengen dapetin ilmu, mereka pengen cari ilmu, mereka haus ilmu, dan mereka menunjukkan kegigihannya, karena kalau skill bisa dipelajarin ya. Mereka menunjukkan kegigihannya, itu banyak banget yang kita tarik ke proyek-proyek kita di luar perusahaan kampus ya. Gitu. Dan ilmu yang kita dapat pun di luar kampus, katakan dosen proyekan, tapi ilmunya kita bawa ke kampus, sehingga apa yang kita sampaikan di kelas itu ilmu yang memang kita sudah implementasikan di lapangan, bukan ilmu teori dari buku textbook semata. Kayak gitu. Terus kalau bicara prospek, lulusannya jadi apa aja? Ini ya alhamdulillah ya. Khalid di kehutanan ya, Danu di Shopify, di marketplace, Shopify itu payment gateway kalau nggak salah ya. Lalu ada Guido di Kementerian Kelautan. Dan yang ini yang bukan jelas sih, tapi di satu sisi kita alhamdulillah, tapi ya udah rezeki loh ya. ada namanya Mbak Feby ya. Dia sekarang di-hire sama satu perusahaan di UK ya. Itu gajinya melebihi gaji dosen jauh banget. Sudah ribuan pound sterling gitu. Ya kita mah ikut bahagia aja ya. Lulusannya banyak yang luar biasa sekali ya Pak ya. Terlepas kembali lagi, sebenarnya juga gimana anaknya. Iya, tergantung dari pribadi masing-masing. Mau kampus manapun gimana anaknya. Itu maksud saya ya itulah kami ya apa adanya, tapi juga intinya kalau anaknya mau aktif, kita pasti arahin ke yang terbaik, yang the best we can lah istilahnya gitu. Itu sih paling Mbak.
Oke, Bogorian sudah selesai untuk kampus tour ini, dan yang terakhir ini di Teknik Informatika. Alhamdulillah sekali ya Bapak, hari ini banyak sekali gitu ya ilmu yang saya dapat, dan juga mungkin pengalaman sharing dari Bapak sendiri. Nah, Bogorian, itu tadi tur kita di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Jangan lupa untuk kamu yang sedang mencari kampus terbaik di Kota Bogor, kunjungi website Universitas Ibnu Khaldun Bogor atau datang langsung di kampus Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya Caca, pamit undur diri. Bye-bye!